السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman, berada dalam majlis ilmu yang dipenuhi dengan fadilah, keutamaan yang dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang bahkan diberikan kepada orang yang hanya sekedar lewat dan ikut duduk bersama. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencatat atau memerintahkan untuk mencatat pahala orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, dalam pengajian, lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang hanya lewat dan ikut duduk bersama orang-orang yang beriman dalam majlis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, catat juga, berikan juga keutamaan sebagaimana yang diberikan kepada orang yang hadir di dalamnya. Karena orang beriman itu humul qaum la yashqa anhu jalisuhu. Karena orang beriman tidak akan mencelakakan orang-orang yang duduk bersamanya. Sebuah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir di majlis ilmu, berupa keberkahan, ketenangan, rahmat, dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cita-cita terbesar orang-orang beriman yang aktif dalam pengajian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Awal perenungan kita awali dari surah Ar-Rum ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui yang nampak dalam kehidupan dunia, tetapi mereka lalai terhadap pengetahuannya akan akhirat. Ayat ini gambaran Allah terhadap orang-orang yang memprioritaskan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ayat ini
gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang minimnya ilmu-ilmu akhirat kita semua, minimnya ilmu agama. Kita seringkali lebih memprioritaskan ilmu-ilmu dunia, sehingga kadangkala kita ahli di dalamnya tetapi tidak punya keahlian dalam bidang pengetahuan keagamaan. Kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan ilmu-ilmu dunia. Kita menabung untuk sekolah insinyur, sekolah kedokteran, sekolah dengan keahlian dunia yang ada. Ini bukan tidak boleh. Hal itu dibolehkan di dalam agama. Tetapi yang kadangkala disayangkan adalah perjuangan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu dunia terkadang berbeda dengan perjuangan serta persiapan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu akhirat. Ini yang menjadi ketimpangan dalam kehidupan kita. Kita lihat misalnya seminar-seminar keahlian dengan biaya yang tinggi, janji keahlian dan sertifikat skala internasional. Orang bayar mahal untuk itu, membiayai kehadiran mereka dalam seminar-seminar itu. Tapi coba tengok dalam pengajian-pengajian, di surau-surau, di masjid-masjid yang pada umumnya gratis, tidak pakai biaya. Tapi kenapa orang tidak tertarik? Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya banyak manusia yang punya keahlian dalam ilmu pengetahuan keduniaan, tapi tidak punya keahlian dalam ilmu pengetahuan keakhiratan. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu keagamaan, Allah sudah menjanjikan dengan berbagai macam janji, keutamaan, kemuliaan yang dipersiapkan, pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memperjuangkan kehidupannya untuk menambah dan meningkatkan ilmu. Tetapi kadangkala ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu ini tidak sedikit pun memotivasi kita untuk kemudian memaksimalkan diri mendapatkan pemahaman dan pengetahuan keagamaan. Atau paling tidak, generasi-generasi kita tidak ikutan semangat dengan semangatnya orang tuanya menghadiri pengajian. Kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang terbesar adalah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka, kami berikan kepadamu ilmu, kami ajarkan ilmu kepadamu wahai Muhammad, ma lam takun ta'lam, yang mana ilmu itu tidak kamu tahu sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan keutamaan Allah bagimu wahai Muhammad itu besar. Keutamaan berkaitan dengan ilmu, sehingga ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad itu adalah bentuk keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang diberikan kepada hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sebuah kenikmatan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami mengutus rasul kepada kalian
yang mana Rasul ini membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan nabi-nabi ini kami utus kepada kalian untuk memberikan ilmu kepada kalian. Artinya umat ini dimuliakan ukurannya karena keilmuannya, karena keilmuan agamanya, keilmuan keakhiratannya. Sehingga Allah menggantungkan kemuliaan kita, salah satu ukurannya adalah punya ilmu agama. Punya ilmu agama. Nabi kita mulia karena ilmunya. Umatnya Muhammad mulia karena ilmu agama yang mereka miliki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara satu orang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya, memberikan keutamaan satu dengan yang lainnya, ukurannya adalah ilmu. Kalau ada sama-sama orang beriman, sama-sama mulia, maka yang paling mulia di antara orang beriman adalah yang paling tinggi ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga ilmu inilah yang kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu kalau kita melihat semua yang melekat pada ilmu itu kemuliaan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu, kejarlah ilmu, fa inna ta'allumahu khasyah. Kenapa? Yang dimaksudkan, yang dikejar, yang dituntut, yang dicari ini adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keakhiratan. Kenapa demikian? Fa inna ta'allumahu khasyah. Karena pelajaran tentang agama, ilmu tentang akhirat, mempelajarinya itu endingnya adalah khasyah. Ujung-ujungnya adalah takut kepada Allah. Kalau ilmu lain, kalau semakin dipelajari, semakin kesombongan ini meningkat. Saya ini hebat, saya S1, saya S2, S3, dan SS yang lainnya. Bertambah titelnya, bertambah kesombongannya. Tapi kalau ilmu agama semakin dikejar, semakin dicari, semakin didapatkan, semakin menambah ketakutan kita kepada Allah. Karena akhir dari ilmu agama itu adalah khasyah, ketakutan kita kepada Allah. Dan takut kepada Allah tingkatan keimanan yang tinggi. Ini kata Mu'adz bin Jabal, fa inna ta'allumahu khasyah wa talabahu ibadah. Mencari ilmu agama, prosesnya ini adalah sebuah ibadah. Kita duduk dalam majelis ilmu, kita duduk dalam pengajian-pengajian, kita duduk dalam tabligh akbar, atau kita duduk di kelas-kelas untuk mempelajari ilmu agama, itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, wa mudzakaratuhu tasbih. Mengulang-ulangi ilmu agama itu levelnya sama dengan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya seperti ini direkam, kemudian kita pulang ke rumah, kita ulang-ulangi lagi ilmu itu. Atau kita punya catatan, kita baca-baca ulang lagi catatan. Itu bernilai tasbih, kata Mu'adz bin Jabal. Wal bahthu anhu jihad. Mengkaji sesuatu dalam persoalan keagamaan itu sama dengan jihad. Sama dengan jihad. Wa badluhu qurbah. Mengerahkan energi kita untuk mendapatkan ilmu, itu adalah proses kedekatan kita atau pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sudah mencarinya, mempelajarinya, mengkajinya, memperjuangkan dan mengerahkan energi kita untuk mengkaji sesuatu dalam agama, lalu setelah kita tahu, kita paham, kita punya ilmu dan kita ajarkan, kata Mu'adz bin Jabal, wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan kepada yang lain itu bernilai sedekah. Sehingga
dalam ilmu agama, semua yang melekat dalam proses mencarinya, bahkan proses transformasi kepada yang lain, itu semua prosesnya adalah kemuliaan di hadapan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu ada perkataan seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullah berkaitan dengan ilmu, yang kalau kita pahami, kita akan memahami apa sumber persoalan kita dalam kehidupan. Kata Ibnul Jauzi, "I'lam, ketahuilah, annal babal a'zam, ketahuilah bahwa pintu yang paling besar, alladzi yadkhulu minhu iblis 'alan nas, yang dijadikan pintu masuknya iblis terhadap manusia, menggodanya, menjerumuskannya, menghancurkannya, wal jahlu, pintunya itu namanya kebodohan, al-jahl." Kata Ibnu Jauzi, iblis itu kalau mau menghancurkan kita, dia masuk dalam kehidupan kita melalui pintu yang namanya kebodohan. Al-jahlu di sini bukan karena tidak punya ijazah, bukan karena tidak punya keahlian, bukan. Bahkan boleh jadi hebat dunianya, ahli berbisnis. Makanya di zaman Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu bukan orang-orang bodoh dunianya, orang-orang hebat, pedagang skala internasional, berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Bukan karena tidak punya kehebatan, mereka hebat dunianya, tapi tidak punya pemahaman keagamaan, sehingga mereka dikatakan jahiliyah, umat yang bodoh. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa iblis masuk dan menghancurkan kita melalui satu pintu yang besar yang namanya kebodohan terhadap ilmu agama. Maka itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mendengarkan pesan atau perkataan Ibnul Jauzi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semua persoalan kehidupan kita ini, semua problematika yang terjadi, semua fenomena sosial yang cenderung negatif terlihat di masyarakat kita, muaranya hanya satu: kita krisis ilmu agama. Apapun yang terlihat dan semua bernuansa negatif, maka itu faktor terbesarnya adalah al-jahlu, krisis pengetahuan agama. Coba lihat apa persoalan kita. Kemalasan kita beribadah, tidak rutin sholat berjamaah, tidak rutin membaca Al-Quran, tidak rutin bersedekah, tidak rutin menjalankan ibadah-ibadah sunnah, tidak punya motivasi untuk menambah kebaikan. Di mana persoalannya? Persoalannya adalah krisis ilmu. Krisis ilmu. Sehingga bisa kita katakan, kalau seandainya kita punya ilmu yang mantap tentang agama ini, kita tidak mungkin malas ibadah. Tidak mungkin. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi shaffil awal", kalau seandainya semua orang tahu pahalanya shaf pertama dalam sholat, la atauha walau habwan, maka mereka pasti akan datang ke shaf pertama sholat itu meskipun merangkak. Coba lihat bagaimana Nabi mengatakan lau ya'lamun nas. Sebenarnya kita punya ilmu, tapi ilmu yang dimaksudkan ini oleh Nabi SAW ini adalah ilmu yang diimplementasikan, ilmu yang dilaksanakan, ilmu yang dipraktekkan. Sehingga kata Nabi SAW, sekiranya semua orang tahu pahalanya shaf pertama sholat,
maka mereka akan datang di saf pertama meskipun harus merangkak. Mungkin kita mengatakan, itu sudah ku tahu sejak 20 tahun yang lalu, Ustaz, bahwa saf pertama itu pahalanya besar. Tapi kenapa kita tidak punya motivasi? Artinya ilmu kita belum bisa dikatakan ilmu. Karena ilmu di dalam Islam dikatakan ilmu kalau dia punya manfaat terhadap diri kita, minimal terhadap kehidupan kita. Kenapa kita menunjukkan sikap yang berbeda? Misalnya kalau seseorang ingin berangkat dengan pesawat, kalau jadwal pesawatnya jam 8, jam berapa kita ada di bandara? Jam 8 kurang 5 menit. Kita ada di bandara 2 jam sebelum terbang pesawat. Kenapa sampai segitu hebatnya kita ini? 2 jam sebelum jadwal kita sudah ada di bandara. Khawatir ketinggalan pesawat. Ya. Ketinggalan pesawat, biaya lagi. Kita anggap rugi. Tapi kenapa tidak ada orang yang menganggap dia rugi kalau ketinggalan sholat berjamaah? Tanda bahwa ilmu kita belum bisa mendatangkan manfaat yang baik. Kita lebih khawatir ketinggalan pesawat daripada khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Yang masalah di sini adalah ilmu. Coba lihat pegawai-pegawai ketika ditetapkan absen, khawatir sekali terlambat. Wah, sudah terlambat Kak minggu lalu, tidak boleh lagi terlambat minggu ini. Catatan nanti. Kenapa tidak mau terlambat? Karena khawatir pekerjaannya terganggu. Tetapi ketika menjadwalkan membaca Al-Quran secara rutin sekali sehari saja susah. Sehingga kemalasan ibadah masalahnya hanya satu. Ilmu kita tentang agama yang kurang. Apalagi persoalan kita dalam kehidupan ini. Kenapa banyak terjadi korupsi, nepotisme? Masalahnya hanya satu. Ilmu yang tidak mendatangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong mereka untuk berlaku curang. Kenapa ada pejabat yang mengambil hak orang lain? Karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak paham bagaimana mempertanggungjawabkan jabatan ini sebagai pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Umar bin Al-Khattab, orang yang begitu keras terhadap Islam sebelum masuk Islam. Sampai-sampai ahli sejarah mengatakan begitu kerasnya permusuhan Umar bin Al-Khattab ini kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, sampai-sampai ahli sejarah mengatakan dulu orang-orang menganggap kalau semua orang masuk Islam, bahkan keledai ikut masuk Islam, Umar tidak akan masuk Islam. Begitu kerasnya itu Umar. Sampai kalau keledai ikut masuk Islam, Umar tidak mungkin ikut. Tapi begitu masuk Islam, punya ilmu dan memimpin menjadi khalifah yang kedua, beliau pernah ketakutan, khawatir, dan beliau menyampaikan, perhatikan jalan-jalan ini, dan saya tidak mau saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau ada keledai yang tidak bisa pulang ke kandangnya karena dia tidak menemukan jalan sehingga dia tersesat. Lalu Allah nanti tanya saya, kenapa keledai ini sampai bisa tersesat di bawah kepemimpinan wahai Umar? Sampai keledai saja dipikirkan oleh Umar. Kalau ini keledai tersesat gara-gara saya tidak bikin jalan agar dia bisa pulang di malam hari di kandangnya, jangan-jangan ini nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak buatkan mereka jalan? Padahal itu berada di bawah kepemimpinan. Coba lihat, kalau pemimpin skalanya seperti ini takutnya di hadapan Allah. Tidak seperti ini persoalan.
Tapi karena pemimpin kita hanya takut pada KPK, sehingga kita lihat jalan-jalan itu umurnya hanya beberapa bulan saja, rusak lah. Karena terlalu banyak makelarnya. Bahkan Umar bin Khattab suatu waktu pernah berjalan-jalan dan menemukan seorang wanita yang sedang menidurkan anaknya dengan memasak batu-batu kerikil. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ada apa ini wahai ummah, wahai ibu, kenapa ini? Kata ibu-ibu ini, ya inilah pemimpin kita. Umar ini tidak pernah melihat kondisi masyarakatnya. Saya sampai memasak batu-batu ini agar supaya anakku sampai tertidur karena dia tidak punya makanan. Lalu Umar bin Khattab yang merasa bahwa ibu ini tidak kenal dengan dia sebagai khalifah, dia kembali menuju Baitul Mal, mengambil beberapa gandum lalu menggendongnya sendiri, sampai ajudan beliau mengatakan, wahai Umar, biarkan saya saja yang membawanya, jangan kamu. Apa kata Umar bin Khattab? Diam kamu bukan yang bertanggung jawab terhadap masalah, dan bukan kamu yang ditanya nanti di hadapan Allah tentang apa yang terjadi di bawah kepemimpinan. Maka beliau membawanya sendiri dan memberikannya kepada ibu-ibu. Lalu ibu-ibu ini mengatakan apa? Seandainya khalifah kita itu seperti kamu, nak. Dia tidak tahu bahwa ini Umar bin Khattab. Seandainya pemimpin kita ini seperti kamu, tidak seperti Umar yang tidak tahu kondisi rakyatnya. Subhanallah. Sampai seperti ini pernyataan Umar. Kenapa demikian? Karena ketakutannya kepada Allah. Ketakutan ini lahir dari ilmunya tentang agama ini yang benar, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa ilmu itu kalau dipelajari, semakin dipelajari semakin lahir ketakutan kita di hadapan Allah. Apalagi persoalan kita di masyarakat, persoalan perzinahan, perselingkuhan, seks bebas. Remaja-remaja kita sudah semakin tidak terkendali. Jangankan di tingkat SMP, di tingkat SD sudah memprihatinkan. Kenapa ini terjadi? Satu-satunya persoalannya adalah minimnya ilmu. Minimnya ilmu. Orang tuanya tidak punya ilmu, anaknya juga tidak punya ilmu. Ya beginilah kondisi masyarakat kita pada akhirnya. Sehingga yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi bahwa semua persoalan kita menjadi berantakan, hancur, muaranya adalah al-jahl. Karena pintu masuknya iblis dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita itu melalui pintu yang namanya kebodohan terhadap ilmu agama. Tapi sekarang perhatian kita terhadap ilmu minim. Masjid kita ini kalau sholat Jumat penuh, tapi pengajian tidak pernah sepenuh itu. Kita berbaik sangka dengan segala kesibukan, tetapi kita harus membuka mata bahwa sesungguhnya generasi-generasi kita hari ini sangat minim motivasinya untuk hadir pengajian. Dia tidak menganggap ada hal penting yang bisa dia dapatkan dalam pengajian. Mereka tidak menganggap ada hal penting yang dia bisa peroleh dengan mencari ilmu-ilmu agama. Bahkan sebahagian dari kita berpikir bahwa ilmu agama ini tidak menjanjikan dunia. Mau daftar kerja di mana kalau hanya dapat ilmu agama? Perusahaan mana yang mau menerima orang dengan gaji tinggi kalau hanya memiliki pengetahuan agama? Ini orientasi kita. Sehingga kita mengesampingkan semua peluang-peluang untuk mendapatkan pemahaman keagamaan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mesti berupaya untuk memperbaiki keadaan dengan memperbaiki rencana kita untuk mendapatkan
dan meningkatkan ilmu agama. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk berdoa mendapatkan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, tambahkan ilmuku. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ditambahkan ilmunya. Apalagi kita yang belum sepersekian persennya dari keimanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya tidak ada waktu melainkan kita pergunakan untuk mengkaji, meneliti, membahas persoalan-persoalan keagamaan. Dan ini harus direncanakan. Ini harus direncanakan sejak dini agar kita bisa keluar dari persoalan-persoalan besar dalam kemasyarakatan kita yang diawali dari krisis ilmu agama. Bagaimana kita lihat perencanaan ini? Misalnya kita memulai sebelum generasi-generasi kita ini, sebelum mereka menikah misalnya. Ini kan kita punya persoalan dalam masalah-masalah pernikahan, yang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan, terjadi seks bebas dalam rumah tangga, perceraian karena faktor-faktor yang sepele. Masalah yang terbesarnya adalah mereka tidak dipersiapkan dan dibekalkan ilmu agama sebelum menikah. Tidak seimbang antara percepatan mereka di dalam masalah biologisnya dengan penyediaan segala instrumen untuk mereka mendapatkan pemahaman keagamaan. Coba lihat yang balik dari kalangan wanita hari ini, kelas 6 SD sudah ada yang balik, tapi mereka tidak punya pengetahuan keagamaan bahkan sampai SMA. Ketimpangan yang begitu jauh antara persiapan mereka dari sisi biologisnya dengan persiapan pemahaman keagamaannya dari sisi kemanusiaannya sebagai orang yang beriman. Sehingga orang tua ini mesti merencanakan bahwa sebelum mereka balik, mereka harus diperkenalkan terlebih dahulu dan lebih cepat diperkenalkan terhadap nilai-nilai keislaman. Perkenalkan tentang bagaimana agama itu. Sebab jangan sampai keturunan kita ini sudah balik sejak kelas 6 SD, lalu di SMA bahkan belum pernah bisa memahami bagaimana tata cara mandi wajib. Subhanallah. Apa yang terjadi dengan generasi kita? Kalau selama bertahun-tahun dia tidak paham apa itu mandi junub, hanya karena merasa risih kalau dikaji, merasa risih kalau dibahas dalam pengajian. Pernahkah kita tanya anak-anak kita yang wanita ini, yang sudah mulai haid, untuk kemudian diajarkan bagaimana mereka mengenal tekstur darah haid itu, sehingga dia bisa mengenal bagaimana dia memperhitungkan kapan dia dikatakan sebagai wanita haid, kapan istihadah, dan kapan darah-darah yang lain. Ini sangat asing dibahas di remaja-remaja kita. Sehingga yang terjadi apa? Karena tingkat perkembangan dari segi biologis mereka ini begitu cepat, lalu tidak dibarengi dengan pemahaman keagamaan yang mendasar, sehingga ketika mereka menikah, mereka tidak menjadikan pernikahan itu sebagai iqamatu hududillah. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak di antara generasi kita yang pikirannya tentang pernikahan itu hanya sekedar sebuah cara untuk menyalurkan hasrat biologis secara Islami. Sekedar itu saja. Sekedar itu saja. Daripada berzina, menikah.
daripada seks bebas menikah. Lalu dia menganggap pernikahan itu hanya sebatas itu, sebatas menyalurkan hasrat biologisnya. Dan semua fikih yang terkandung di dalamnya mereka belum paham. Bagaimana fikih ranjang di dalam Islam? Tabu sekali dibahas. Bagaimana mengatur konflik dalam rumah tangga di awal-awal pernikahan? Ini tabu sekali dibahas. Yang ada apa? Ini pernikahan agar menyalurkan hasrat biologis secara Islam sebatas. Atau ada yang menikah karena mengatakan ini cinta, sehingga kalau tidak cinta tidak mau menikah. Lebih baik berzina daripada menikah tapi tidak cinta. Padahal pernikahan itu yang mesti kita ajarkan kepada generasi kita adalah iqamatu hududillah, menegakkan batasan-batasan agama. Ini adalah maksud utama dari pernikahan. Makanya Umar bin Khattab pernah memarahi seorang wanita yang dia ingin diceraikan oleh suaminya karena dia mengatakan, "Ya betul, saya tidak cinta dengan kamu." Ketika wanita ini ditanya, "Kenapa kamu ucapkan itu?" Kata wanita ini, "Saya dipaksa oleh suamiku ya Amirul Mukminin. Saya selalu ditanya, 'Kamu cinta tidak sama saya?' Saya bilang jangan dibahas itu, tapi selalu ditanya. Akhirnya suami saya memaksa saya, 'Sumpah kepada Allah, kamu cinta tidak sama saya?' Akhirnya karena ini sudah sumpah atas nama Allah, akhirnya saya jujur wahai Amirul Mukminin bahwa saya tidak cinta dia." Kata Umar bin Khattab, "Kenapa kamu tidak berdusta saja? Bohong saja. Ucapkan saja secara tidak jujur bahwa saya cinta dengan kamu." Karena pernikahan itu bukan tentang cinta. Berapa banyak, kata Umar bin Khattab, berapa banyak rumah tangga ini yang dibangun bukan karena cinta, tapi rumah tangga itu dibangun karena keinginan untuk menegakkan agama Allah. Tapi kita tidak pernah memulai dari situ. Akhirnya berlalu, bahkan bergenerasi tidak punya pemahaman keagamaan yang benar. Inilah persoalannya. Kita selalu terlambat mendidik atau mempersiapkan guru yang bisa mendekatkan anak kita kepada Allah. Memang kewajiban orang tua itu mendidik atau mempersiapkan pendidikan yang baik. Tetapi kadang-kala orang tua yang memang juga mungkin minim ilmu, akhirnya dia hanya sekedar menitipkannya di sekolah-sekolah mahal, di sekolah-sekolah hebat. Sesungguhnya bukan itu yang ideal harus dilakukan oleh seorang orang tua. Tetapi yang harus dilakukan mereka ini adalah bagaimana dia memperkenalkan Allah, memperkenalkan Islam, memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anaknya sejak dini, atau paling tidak mencarikan guru anaknya untuk bisa mendekatkan anaknya kepada Allah. Ini yang harus menjadi tanggung jawab. Tetapi kadangkala orang tua itu sendiri juga menganggap bahwa pendidikan agama itu tidak penting. Kadangkala orang tua itu sendiri menilai bahwa lebih penting mereka mendapatkan ilmu umum karena masa depannya lebih terjamin. Sehingga susah untuk memutus mata rantai krisis ilmu dalam generasi kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentu masih banyak hal yang bisa dibahas tentang krisis ilmu ini. Tetapi kita setidaknya sudah harus memahami bahwa akar persoalan dari semua problematika kehidupan kita di dunia ini saat ini, itu akarnya adalah krisis ilmu, qillatul ilm. Kita dibuat berantakan oleh iblis, dan itu masuknya dari pintu al-jahl yang harus kita perang, yang harus kita musuhi. Kebodohan ini tidak boleh berlarut dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat.
bagi orang yang ingin mencari dan meningkatkan pemahaman keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dengan ilmu, memberikan kekuatan bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman keagamaan kita, dan juga memberikan keistiqamahan bagi kita untuk melahirkan generasi-generasi yang punya ilmu dan paham tentang agama ini dengan baik, agar bisa keluar daripada semua makar dan tipu daya iblis yang bisa dimasuki melalui pintu kebodohan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.